Selamat datang kepada Pak Komar Darya sebagai penguji, kemudian Bapak Dr. Sparta sebagai pembimbing, kemudian Saudari Jessia Jadu yang akan menyajikan skripsi. Bentar nih, skripsinya saya sudah buka, tapi mana tadi? Ya, judulnya apa, Jessia? Pengaruh resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko kredit terhadap kinerja perbankan sebelum dan selama COVID-19. Oke, resiko pasar ya. Resiko pasar yang diukur dengan beta ya kalau nggak salah ya. Kemudian resiko likuiditas yang diukur dengan LDR. Kemudian satu lagi resiko apa? Resiko kredit yang diukur dengan NPL terhadap kinerja. Kinerjanya di sini diukur dengan ROA ya? Iya, Pak. Dengan ROA. Baik. Saya persilakan Saudara Jessia untuk menyampaikan presentasinya, tapi jangan panjang-panjang ya. Jadi nggak usah balik ke bab 1, 2 itu nggak usah terlalu panjang ya, judulnya aja, kemudian tujuannya gitu ya. Nah, terutama yang panjang lebar itu bab 4-nya. Ya, karena ini kan sudah duluan, dulu yang dikemukakan selama Sempro kalau bisa disampaikan ya, perbaikan yang sudah dilakukan seperti apa. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Ingat ya, fokus di bab 4 ya. Supaya nggak terlalu lama, kita juga sudah baca semua skripsinya. Baik, kita mulai ya Pak Sparta, Pak Komar. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Baik. Ya, silakan Jessia untuk presentasikan. Baik, selamat sore Pak Muklis, Pak Sparta, dan Pak Komar. Saya Jessia Maria Jadu, mahasiswi akuntansi 2017. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko kredit terhadap kinerja perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pertama-tama latar belakang penelitian, fenomena yang saya ambil dari data statistik perbankan Indonesia untuk kinerja perbankan periode 2016 sampai dengan 2020, di mana terlihat rasio ROA, LDR, NPL, dan beta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbilang stabil, namun di tahun 2020 mengalami fluktuasi di mana nilai beta naik sebesar 65,34%, nilai LDR naik turun sebesar 82,33%, lalu nilai NPL naik sebesar 3,28%, dan rasio-rasio ini mengakibatkan turunnya ROA sebesar 1,64% di tahun 2020. Kemudian landasan teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu risk theory dan signaling theory dengan variabel dependent kinerja perbankan dengan proxy return on asset. Untuk variabel independen pertama, risiko kredit dengan proxy non-performing loan. Lalu variabel independen kedua, risiko pasar dengan proxy beta pasar. Lalu variabel independen ketiga, risiko likuiditas dengan proxy loan to deposit ratio. Adapun kerangka pemikiran ini menghasilkan hipotesis yang pertama, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Hipotesis kedua, risiko pasar berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Hipotesis ketiga, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Dan hipotesis keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Lalu untuk metodologi penelitian, objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Konvensional Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik purposive sampling. Lalu untuk operasionalisasi variabel untuk kinerja perbankan sebagai variabel dependent menggunakan return on asset dengan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset.
variabel independen pertama risiko kredit dengan proksi NPL dengan rumus kredit bermasalah dibagi total kredit. Lalu variabel independen kedua risiko pasar dengan rumus beta sama dengan kovarian return periode I dengan return pasar dibagi variance return pasar. Lalu untuk variabel independen ketiga risiko likuiditas menggunakan LDR dengan rumus total kredit dibagi total dana pihak ketiga. Untuk variabel independen keempat, pandemi COVID-19, menggunakan dummy variabel dengan 1 sama dengan masa pandemi COVID-19 dan 0 sama dengan sebelum pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, size dengan rumus learn total asset. Kemudian teknik pengolahan analisis data mencakup statistik deskriptif yaitu mean, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Lalu ada analisis regresi data panel mencakup uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier. Kemudian uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu uji regresi linear berganda data panel menggunakan dua model regresi, di mana untuk model regresi pertama tanpa melibatkan variabel pandemi COVID-19, lalu untuk model regresi kedua melibatkan variabel pandemi COVID-19. Teknik pengujian hipotesis yang digunakan, yang pertama koefisien determinasi, dan yang kedua uji signifikansi atau uji T. Untuk perbaikan setelah seminar proposal, yang pertama mengganti proksi variabel resiko pasar yang awalnya net interest margin diubah menjadi beta pasar. Yang kedua, menambahkan penjelasan kriteria memisahkan sebelum dan selama COVID-19 pada bab 1. Lalu yang ketiga, memperhatikan lagi arah pengaruh masing-masing variabel serta penjelasannya. Dan yang keempat, revisi tata cara penulisan kata pengantar. Lalu analisis dan pembahasan. Untuk statistik deskriptif, model persamaan pertama didapat nilai maksimum ROA tertinggi sebesar 4% pada Bank BCA tahun 2016, 2018, dan 2019, yang hal ini dikarenakan kinerja giro dan tabungan BCA yang solid di tahun-tahun tersebut menopang pertumbuhan portofolio kredit BCA. Hal ini juga disertai dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Untuk nilai minimumnya, ROA sebesar negatif 3,87% pada Bank IBK Indonesia di tahun 2019. Hal ini terjadi karena Bank IBK menghadapi kendala tingginya non-performing loan, tingginya cost of fund, serta tingginya BOPO di tahun tersebut. Kemudian untuk nilai NPL, nilai maksimalnya sebesar 15,75% pada Bank Neocommerce 2018. Hal ini terjadi karena penurunan kualitas kredit debiturnya yang beratasnamakan Altamoda Group. Kemudian untuk nilai minimumnya sebesar 0,03% pada Bank Nasional Nobu tahun 2016, yang hal ini terjadi karena penyaluran kredit berupa kredit modal kerja pada sektor perdagangan dan eceran, serta sektor industri pengolahan memiliki ketahanan pada setiap kondisi ekonomi. Hal ini juga disertai dengan monitoring yang konsisten oleh bank. Kemudian untuk variabel beta, nilai maksimalnya sebesar 1,78% pada Bank Danamon Indonesia 2017, yang terjadi karena saham Bank Danamon pada tahun 2017 mengikuti arus pasar atau mengalami kenaikan dan penurunan yang sama dengan pasar. Kemudian untuk nilai minimalnya sebesar negatif 1,002396 pada Bank Jago 2017, yang terjadi karena harga saham Bank Jago pada tahun tersebut bergerak lebih lambat dari pasar. Kemudian untuk variabel LDR, nilai maksimalnya sebesar 163% pada Bank BTPN 2019. Hal ini terjadi karena kredit bank tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan DPK dan DPK bank tersebut. Kemudian untuk nilai minimumnya sebesar 50,61% pada Bank Kapital Indonesia di tahun 2017. Hal ini terjadi karena bank memiliki kualitas likuiditas yang baik serta tidak banyak pertumbuhan penyaluran kreditnya pada tahun tersebut. Kemudian untuk bank size, nilai maksimumnya sebesar 21,0716 pada BRI 2019 dan minimumnya sebesar 13,0
40710 pada Bank Jago 2018. Untuk model persamaan analisis 2, variabel ROA nilai maksimalnya sebesar 4% pada Bank BCA juga, dengan alasan seperti yang tadi, persamaan pertama. Kemudian untuk nilai minimumnya sebesar negatif 3,8% pada BPD Banten 2020. Hal ini terjadi karena keterbatasan penyaluran kredit disertai keterbatasan permodalan untuk pengembangan usaha bank. Untuk variabel NPL, nilai maksimalnya sebesar 22,27% pada BPD Banten tahun 2020. Hal ini terjadi karena bank belum memaksimalkan aturan relaksasi kredit OJK yang muncul Maret 2020. Kemudian nilai minimalnya 0 pada Bank Jago dan Bank Kapital Indonesia di tahun 2020. Hal ini terjadi karena tidak adanya pinjaman bermasalah dan disertai dengan penambahan modal untuk bank di tahun 2020. Kemudian untuk variabel beta, nilai maksimalnya sebesar 1,7167 pada Bank Rakyat Indonesia Agroniaga di tahun 2020 yang terjadi karena saham bank di tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan dan penurunan yang sama dengan pasar. Untuk nilai minimalnya sebesar negatif 0,115425 pada Bank KNB Indonesia 2019 yang terjadi karena harga saham bank tersebut bergerak lebih lambat dari pasar. Kemudian untuk variabel LDR maksimalnya sebesar 163% pada Bank BTPN 2019 karena kredit bank tumbuh lebih tinggi dan pertumbuhan DPK bank tersebut juga mengalami pertumbuhan. Kemudian untuk nilai minimalnya sebesar 39,33% pada Bank Kapital Indonesia di tahun 2020 yang terjadi karena bank ini memiliki kualitas likuiditas yang baik serta tidak banyak terjadi pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun tersebut. Kemudian untuk pandemi maksimal 1 di tahun 2020 dan minimal 0 untuk tahun 2019. Untuk bank size nilai maksimalnya sebesar 21,1366 pada Bank BRI 2020 dan minimal sebesar 14,74260 pada PT Alobank Indonesia 2019. Kemudian analisis regresi data panel untuk model penelitian pertama, untuk mengetahui model manakah yang akan digunakan untuk regresi ini, uji Chow probabilitas untuk model pertama ini di bawah 0,05 sehingga terpilih fixed effect model. Kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman di mana nilai probabilitasnya juga di bawah 0,05 sehingga disimpulkan model penelitian pertama menggunakan fixed effect model. Untuk model penelitian kedua, nilai probabilitas untuk uji Chow-nya di bawah 0,05% sehingga dilanjutkan dengan uji Hausman dan asumsi menggunakan fixed effect model. Untuk probabilitas uji Hausman sendiri di atas 0,05% sehingga terpilih random effect model. Dengan hasil yang tidak konsisten untuk uji Chow dan uji Hausman ini, maka harus dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier, di mana terlihat probabilitas Breuss-Pagan sebesar 0,00 di bawah dari 0,05 yang artinya model penelitian untuk kedua ini terpilih random effect model. Kemudian uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas. Untuk model penelitian pertama, probabilitasnya sudah di atas dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Sama juga untuk model penelitian kedua, probabilitasnya juga di atas 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas, untuk model penelitian pertama dan kedua, seluruh output korelasi independennya berada di bawah 0,8, yang berarti penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, probabilitas masing-masing variabel untuk kedua persamaan telah di atas 0,05 yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada kedua model penelitian.
Lalu uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson saat pengolahan data untuk persamaan 1 antara 4-DU dan 4-DL, yang berarti model ini masuk dalam zona tidak dapat disimpulkan. Kemudian untuk model penelitian kedua, nilai Durbin-Watson statistiknya masuk pada zona tidak ada korelasi, sehingga tidak terjadi autokorelasi pada model penelitian kedua ini. Kemudian analisis persamaan penelitian, untuk variabel NPL berpengaruh signifikan negatif, untuk variabel beta berpengaruh signifikan negatif juga, untuk variabel LDR tidak berpengaruh signifikan, dan untuk size berpengaruh signifikan positif. Untuk nilai koefisien determinasi sebesar 84,96%, yang artinya variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 84,96%. Kemudian untuk persamaan penelitian kedua, variabel NPL berpengaruh signifikan negatif, variabel beta tidak berpengaruh signifikan, variabel LDR tidak berpengaruh signifikan, variabel pandemi berpengaruh signifikan negatif, dan untuk bank size berpengaruh signifikan positif. Nilai koefisien determinasinya sebesar 67,42%, yang artinya variabel-variabel independen model ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 67,42%. Untuk analisis hasil penelitian, hipotesis pertama, risiko kredit negatif terhadap kinerja perbankan, hasilnya diterima dengan uraian pengaruh negatif risiko kredit mengartikan bahwa setiap kenaikan NPL mengakibatkan return on asset menurun baik di masa sebelum dan selama pandemi COVID-19. Karena itu, bank harus cermat mengawasi risiko kredit apabila ingin memperoleh kinerja yang bagus. Untuk hipotesis kedua, risiko pasar berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan dengan hasil diterima untuk model penelitian pertama dan ditolak untuk model penelitian kedua. Uraian analisisnya, sebelum pandemi, peningkatan beta pasar disertai penurunan return on asset. Maka bank disarankan tidak meningkatkan beta untuk peningkatan return on asset. Saat pandemi, beta tidak berpengaruh karena aktivitas pasar yang juga terganggu. Ini berarti risiko pasar saat pandemi tidak menurunkan ataupun menaikkan return on asset. Kemudian untuk hipotesis ketiga, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan dengan hasil ditolak. Uraian analisisnya, dari hasil penelitian didapatkan bahwa loan to deposit ratio tidak berpengaruh baik sebelum maupun selama pandemi. Hal ini berarti peningkatan loan to deposit ratio tidak dapat meningkatkan ataupun menurunkan return on asset. Untuk hipotesis keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja perbankan dengan hasil diterima. Dengan uraian analisis, dari hasil penelitian didapatkan bahwa pandemi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kinerja perbankan periode ini. Terlihat dari data di masa pandemi, di mana return on asset perbankan menurun, yang mungkin terjadi akibat terbatasnya aktivitas operasional yang dilakukan perbankan. Kemudian untuk bank size tidak dimasukkan dalam hipotesis, namun sebagai variabel kontrol memiliki hasil berpengaruh positif. Dan uraian analisis, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebelum dan selama pandemi, apabila aset meningkat, maka return on asset sebagai proksi kinerja perbankan pun meningkat. Hal ini dikarenakan bank dalam mengelola asetnya. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama, risiko kredit memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kinerja perbankan pada masa sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, risiko pasar memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan bank sebelum masa pandemi, namun selama masa pandemi, risiko pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Yang ketiga, risiko likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan, baik masa sebelum dan selama pandemi. Yang keempat, pandemi COVID-19 memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perbankan. Untuk keterbatasan
Dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian hanya menggunakan bank umum konvensional dengan tahun periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, penelitian tidak meneliti seluruh variabel resiko usaha bank, melainkan hanya menggunakan resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas. Sarannya yang pertama menggunakan variabel-variabel tambahan yang menggambarkan ukuran resiko operasional, resiko reputasi, resiko hukum, resiko strategik, dan resiko kepatuhan, sehingga penelitian selanjutnya dapat menilai resiko yang dihadapi bank dari berbagai aspek resiko usaha bank. Saran yang kedua menambahkan lebih banyak sampel dan periode penelitian yang lebih lama. Sekian paparan skripsi saya. Maaf kalau ada salah kata, Pak. Terima kasih, Jessia. Namamu panggilannya apa nih? Jessia Pejadu? Jessia ya? Jessie, Pak. Apa Maria? Jessie, ya? Pak. Oke. Iya. Ya, Jessie. Oke, terima kasih paparannya. Cukup ringkas dan sudah mengemukakan hal-hal yang penting dari seluruh skripsi kamu ya. Selanjutnya bagaimana Pak Komar? Pak Komar bisa memberikan masukan-masukan atau tanggapannya Pak Komar? Atau Pak Muklis saya dulu kali ya? Ya saya sisanya aja Pak. Oke, saya dulu. Yang lebih penting. Waduh, jangan gitu ya. Pak. Ya. Oke, jadi ini kesimpulannya menarik nih saya rasa ya. Kita lihat satu-satu ya, Jessia ya. Iya, Halo Pak. Jessie. Iya, Pak. Pertama resiko kredit. Ternyata resiko kredit itu mau sebelum mau selama pandemi tetap aja. Resiko kredit itu berdampak negatif terhadap ROA gitu ya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, terus ininya nih, implikasi manajerialnya apa nih tadi? Coba dikemukakan tadi apa tuh? Implikasi manajerial atau sarannya ya? Saran apa implikasi manajerial ya? Implikasi juga sih Pak. Gimana tadi implikasinya? Bank harus cermat mengawasi risiko kredit apabila ingin meningkatkan kinerja ROA yang bagus. Itu ya? Iya Pak. Oke. Jadi sebetulnya kalau bank itu meningkatkan risiko kredit, itu artinya dia apa sih yang dia lakukan, Jessie? Meningkatkan risiko kredit. Bank meningkatkan risiko kredit. Itu apa sih yang dilakukan oleh bank ketika dia meningkatkan risiko kredit itu, Jessie? Dia menyalurkan kredit, Pak, pada nasabah-nasabah. Ya, itu berarti dia pasti mempunyai risiko kredit kan? Iya. Terus kalau dia meningkatkan risiko kreditnya, itu apa yang dia lakukan? Kamu kan sarannya, kamu kan tadi kesimpulannya kalau bank meningkatkan risiko kredit, maka ROA-nya akan turun kan gitu? Iya. Iya nggak Jessie? Iya, kesimpulannya Pak. Kan gitu kan? Iya. Apa yang dilakukan ketika dia meningkatkan risiko kreditnya? Apa yang dilakukan ketika dia meningkatkan risiko kreditnya? Dia menyalurkan kredit tapi kualitas kreditnya direlaksasi, Pak. Kualitas kreditnya persyaratan kreditnya diturunkan. Iya. Ya sih? Iya, Pak. Nah, ini perlu dipahami nih. Ya, jadi misalnya tahun 2017 NPL-nya misalnya 1,5 misalnya. Ya, tahun 2017 misalnya 1,5. Tahun 2018 naik jadi 3,5 misalnya. Ngerti nggak? Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh bank pada tahun 2018? Menurunkan persyaratan kreditnya biasanya, Jessie. Iya. Memperlonggar apa memperketat persyaratan kreditnya? Memperlonggar. Betul, bagus. Jessie, kamu ngerti. Jadi kalau di tahun 2017 NPL-nya cuma 1,5, tiba-tiba di tahun 2018 NPL-nya naik jadi 3,5,
kemungkinan dia memperlonggar persyaratan kreditnya. Iya, Ya, Pak. jadi seorang nasabah kayak gini nih tahun lalu ditolak nih, tapi tahun 2018 diterima dia, gitu kan? Iya. Ya enggak? Nah, maka tentunya NPL jadi naik. Nah, mengapa NPL bank menurunkan atau memperlonggar persyaratan kreditnya? Dia punya harapan supaya kredit itu bisa mendapatkan return Pak dari kredit yang Ya, disalurkan. bagus. Kamu ngerti rupanya. Kamu ngerti. Ini sebetulnya yang kita pelajari di tahun pertama. Kalau kamu kuliah di Fakultas Ekonomi itu tahun pertama yang dipelajarin itu. Kamu ingat nggak MR sama MC? MR apa? Ekonomi mikro. Iya. Apa MR? MR. MR sama dengan MC, maka profit akan maksimum, ya nggak? Ingat nggak itu? Pelajaran ekonomi mikro kamu nggak ingat ya? Iya Pak. MR itu marginal revenue. Marginal revenue. MC itu marginal cost. Oh, iya. Ngerti nggak? Iya. Jelas nggak? Nah, Iya, kalau Pak. di sini marginal cost itu adalah peningkatan NPL, itu marginal cost. Ya, jadi dengan memperlonggar persyaratan kredit, maka biaya kredit macet naik, NPL naik. Berarti kan ada marginal cost. Tapi Iya. dia mengharapkan pendapatan dari tambahan kredit itu membawa penghasilan yang lebih besar daripada marginal cost-nya. Iya. Nah, sehingga ROA-nya naik gitu loh. Ya. Iya. Nah, terbukti nggak itu? Menurut penelitianmu terbukti nggak? Tidak Pak. Tidak, bagus. Kamu ngerti, rupanya kamu ngerti ya. Kamu ngerti Jess ya. Jadi tidak, ternyata tambahan marginal cost itu tidak ketutup dengan tambahan marginal revenue. Iya. Sehingga ROA-nya turun. Oke Iya. Jessia, kamu ngerti rupanya ya, kamu ngerti. Nah, itu berarti yang satu udah selesai ya, yang satu udah selesai. Berarti bank harus hati-hati kalau dia mau memperlonggar perkreditannya. Ya Iya. enggak? Iya Pak. Hati-hati, semua bank secara rata-rata hati-hati kalau dia memperlonggar persyaratan kredit. Kenapa? Karena beban kredit macetnya akan naik lebih cepat daripada tambahan pendapatan yang dia peroleh. Iya. Nah, gitu ya, itu nomor satu. Oke, sekarang nomor dua nih. Nah, ini memang nomor dua ini dulu kan kamu pakai NII ya? Net interest margin Pak. NIM. Iya. NIM ya, NIM. Cuman kemarin apa iya sih NIM itu mencerminkan risiko pasar kan gitu ya? Iya. Iya Pak. Ya, terus akhirnya dicoba cari, akhirnya kamu pakai beta gitu ya? Iya Pak. Oke. Ya, ini beta itu sebetulnya, beta rumusnya apa tadi, Jessie ya? Beta Jessie. itu return harga saham. Kalau yang saya pakai harga saham harian untuk 1 tahun dibagi return IHSG tahunan. Oh, kamu hitung itu? Betanya Iya. kamu hitung? Saya hitung pakai kamu, Excel. Wish, gitu. Saya kira kamu tinggal nyomot aja angkanya, enggak? Enggak, saya hitung sendiri Pak. Wow, hebat. Karena beta itu kalau nggak salah ada loh datanya. Ada datanya tuh. Kalau kamu tinggal ambil gitu ada datanya. Apa bimbingan saya itu ada, tinggal ambil aja tuh. Tapi dia sepertinya. Tapi bulanan. Iya, bulanan. Iya, nggak ada bulanan. yang harian Pak. Iya. Nggak ada yang harian. Oh, di sini kamu ngitung secara harian gitu. Iya Pak. Luar biasa. Ya, jadi resiko pasar dari saham dia. Resiko pasar dari saham dia. Itu, oh iya, siapa dulu pemimpinnya? Ya. Oke, bagus. Ya. Jadi resiko pasar dari saham bank itu diasumsikan bisa menjadi proksi dari resiko pasar kreditnya gitu ya. Kredit yang diberikannya. Iya, ya, oke. Ya, ini bagus. Ini suatu proksi ya, suatu pendekatan karena memang sulit mencari variabel resiko pasar itu, gitu ya. Oke, jadi kamu hitung satu demi satu sampai ketemulah dan ternyata negatif. Ya, memang resiko sama return iya nggak Jessie? Iya kan? Pak. Kalau resiko sama return kan selalu berhubungan negatif. Iya Pak. Ya nggak? Ya selalu itu, dan di sini terbukti gitu loh. Ya, di sini terbukti. Jadi di sini saya rasa temuan kamu di sini adalah bahwa
beta dari saham perusahaan, beta dari saham bank itu bisa menjadi proksi dari resiko pasar dari kredit yang dia berikan, Bu. Iya, Pak. Atau operasional asetnya. Jadi resiko pasar dari asetnya bisa diproksi dengan resiko pasar dari fluktuasi harga sahamnya di bursa dibandingkan dengan fluktuasi IHSG. Iya. Ya, gitu ya, Jesse. Oke, bagus. Dan ternyata memang negatif. Iya. Artinya kalau resiko pasar meningkat, maka ROA-nya akan turun gitu ya. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian resiko likuiditas. Nah, ini resiko likuiditas ini saya rasa ini kamu perlu ditambahkan nih. Coba resiko likuiditas gimana? Kesimpulanmu gimana? Tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan sebelum dan selama pandemi, Pak. Oh. Ini Kira-kira apa tuh, Jesse? karena terpengaruh masuknya pandemi, LDR. Enggak ya, sebelum pandemi kan juga nggak berpengaruh. Oh iya, sebelum juga sih. Iya sih, benar juga. Kalau masa pandemi saya rasa LDR bank-bank itu selama pandemi LDR bank itu turun apa naik, Jesse? Selama pandemi, Pak, likuiditas dia naik, Pak, selama pandemi. Mana datamu mana? Coba lihat. Naik kayaknya. Misalnya BCA tahun 2019 sama BCA tahun 2020 LDR-nya naik apa turun? LDR-nya BCA misalnya. LDR BCA. Atau LDR keseluruhan bank deh, mana datamu situ? LDR coba lihat minnya enggak yang tadi data deskriptif tadi, statistik deskriptif tadi kan ada tuh. Nah, lihat LDR tuh, LDR yang atas itu kan 2016 sampai 2019, belum termasuk 2020 kan? Iya, itu Pak. LDR-nya berapa itu? Minnya berapa minnya? Minimal 50,61. Oh, minnya 87,38. Oh, gitu ya. Oh, ini karena kamu nggak bandingin yang tahun 2019 sama 2020 ya. Jadi 2016 sampai 2019 dan 2019 sama 2020 ya. Sebentar, Iya. 2019 dan 2020 saja itu berarti. Iya. Yang berarti LDR-nya nggak turun dong. 87,38, 87,28 turun dikit ya. Iya. Turun Iya, dikit. Berarti semasa-masa pandemi LDR-nya nggak turun banyak ya? Iya. Iya. Oke. Nah, jadi saya rasa kamu perlu jelaskan nih kenapa LDR itu tidak berpengaruh. Iya, Pak. Sebentar. Gimana penjelasanmu gimana, Jesse? Dia tidak berpengaruh. LDR itu kalau digenjot dampaknya apa sih, Jesse? Kalau LDR digenjot artinya misalnya dinaikin dari 87 ke 92 misalnya gitu. Iya. Kenapa manajemen bank melakukan peningkatan LDR misalnya dari 87 ke 92 misalnya? Supaya dia makin liquid, Pak. Masa makin liquid gimana? LDR dari 87 ke 92 masa makin liquid? LDR. Supaya dia kreditnya tersalurkan, Pak. Nah, bagus. Supaya kreditnya tersalurkan. Nah, nanti kredit tersalurkan kan menghasilkan pendapatan bunga kan? Iya, Pak. Ya enggak? Sehingga ROA-nya naik gitu loh. Maksudnya gitu. Iya. Oke, maksudnya gitu. Ternyata nggak ngaruh. Iya. Kan gitu? Nggak ngaruh ya? Iya. Ternyata nggak ngaruh. Nah, itu kira-kira kenapa tuh? Gitu. Kira-kira kenapa ini? Karena loan to deposit. Karena kalau untuk bisa nyalurkan kredit, bank itu harus menghimpun dana nggak? Oh, iya, Pak. Nah, mungkin aja dia menyalurkan kredit, tapi biaya dananya juga naik gitu loh. Ngerti nggak? Menyalurkan kredit, tapi biaya dananya naik. Iya, Pak. Jadi kreditnya dinaikkan, LDR kan naik nih. Nah, iya. Tapi biaya dananya juga naik. Iya.
Oke, sehingga kenaikan pendapatan sama kenaikan biaya kejar-kejaran. Ya, akibatnya ROA-nya nggak naik. Gitu. Oke? Iya, Pak. Ya, itu perlu dikasih penjelasan tuh kenapa LDR kok nggak ngaruh ya terhadap ROA. Itu saya rasa kamu perlu penjelaskan tuh, ya. Iya, Pak. Oke, perlu penjelasan lebih lanjut tentang kamu nggak bisa ngomong bahwa LDR nggak ngaruh terhadap ROA, udah titik, nggak bisa dong. Iya. Jessy, kamu harus Iya. jelaskan kenapa kira-kira. Oke, kemudian pandemi itu terhadap ROA gimana pandemi? Turun ya? Pandemi dia negatif signifikan, Pak. Negatif Terhadap, signifikan. iya. Ya, jelas pandemi menurunkan ROA-nya Bang ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, saya rasa bagus. Bagus ini Jessy, saya setuju. Tinggal tadi yang tambahan-tambahan dari saya ya. Iya. Misalnya kenapa LDR nggak berpengaruh ke ROA itu kamu harus jelaskan. Tadi NPL kamu kalau udah sesuai dengan yang saya jelasin tadi sih saya rasa udah oke. Oke, dari saya cukup. Silakan Pak Komar. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi memang harus ada kebanggaan ya, Jessy. Pembimbingnya Pak Sparta, yang ujinya juga Pak Muklis ya. Jadi harus bangga, dan jawaban kamu juga tidak melenceng. Oke, saya hanya ini aja, sudah bagus. Banyak ya dari Pak Muklis. Saya tinggal kekurangannya aja. Yang jadi pertanyaan pertama adalah di dalam judul ya tidak melihat ya objek penelitian yang disebut di situ, misalnya bank gitu ya. Kenapa nggak disebutkan penelitian bank? Iya, Pak. Di dalam judul tidak ada objek. Tapi saya ada di bab 1, Pak. Kalau saya menggunakan bank umum konvensional. Nggak di judulnya nggak pakai. Memang tidak harus sih, tapi kebanyakan kan lebih orang membaca itu sudah tahu kan apa yang diteliti gitu ya. Iya, sama. Nanti saya tambahkan abstrak lagi. Ya, ditambahkan lah ya. Nah, abstraknya juga ya bahasa Inggris iya, Pak, nanti saya nggak ngeliat. Ya. Nah, biasanya kan 2 ya, Indonesianya, Inggrisnya gitu ya. Oke, saya hanya koreksi aja nih. Karena sudah inilah udah lancar tadi ya sama Pak Muklis jawaban yang lebih detail sampai ke sampai ususnya kalau. Oke, terus satu lagi dukungan untuk diterimanya hipotesis kok nggak ada ya, dukungan teorinya, referensinya. Memang sama sih terima kan, bisa. Tapi tambahannya kan lebih bagus juga kalau ada. Maksudnya jurnal yang sejalan ya, Pak? Iya, gitu. Untuk menguatkan aja. Ada, Pak. Tidak ini udah bagus juga sih ya. Ada. Ada, Pak. Saya cantumkan di hasil, iya, di pembahasan hasil di halaman 86, Pak. Iya. Oke. Apa lagi? Referensi sudah ya, masuk kita referensi Pak di daftar pustaka, jurnal-jurnal para dosen IBS ya. Sudah masuk ya, terutama Pak Sparta jelas ya harus ya. Kalau ada Pak Sparta di daftar pustaka, wah itu berat itu resikonya. Termasuk Pak Muklis juga banyak tuh ya tulisan-tulisannya tuh ya. Kalau saya kayaknya ada ya. Saya banyak ngomong Pak. Oke, terus penjelasan penggunaan risiko pasar dengan
Ya, nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Terus apa? Satu lagi, saya nyari dulu. Saya tanya dulu darinya tapi kok nggak. Yap. Oke, terus di mana ya? Itu referensinya, kinerja pengembang. Oke. Sudah terjawab semua yang saya tanyakan ya. Waktu dengan Pak Muklis. Terus apa lagi? Nanti masukin itu ya. Terus waktu itu sudah jelaskan belum ya? Waktu sempro mengenai teori sinyal. Alasannya Sudah, Pak. mengungkapkan Bapak teori waktu itu itu apa? bertanya, saya sudah jelaskan waktu seminar proposal. Sudah ya? Jadi Oke. menggunakan signaling teori. Apa coba diulang? Iya, Pak. Ulang ya, Pak. Alasannya agar ini, Pak, kalau signaling teori itu melihat, kalau dari penelitian saya melihat kinerja perbankan. Jadi kalau kinerjanya baik bisa memberikan good news, kalau kinerjanya buruk memberikan bad news. Kinerja itu sendiri tidak luput dari risiko-risiko yang saya teliti, yaitu risiko kredit, pasar, dan likuiditas, Pak. Oke, bagus. Penelitian. Yang dimaksud kinerja perbankan apa sih? ROA. Iya. ROA kan? Iya, ROA. Kinerja. Oh, di sini kinerja ROA aja, Pak. Iya. Iya. Oke. Kalau di sini ROA aja, Pak Komar. Terus, ya. ROA aja ya. Ya, ada beberapa juga yang waktu itu saya sarankan ya untuk apa? Ya, ini bukan materi sebenarnya, cuman nggak enak aja dilihatnya ya. Ucapan terima kasih mesti ada yang kurang pas lah, bukan salah ya, kurang pas. Di situ tidak ada kaprodi, ucapan terima kasih kepada kaprodi akuntansi, ya kan? Nah, betul? Di saya sih yang begitu, yang draftnya mungkin beda. Iya, Pak. Ya, nanti saya tambahkan aja Pak. Ya. Kaprodi. Iya, Pak. Nah. Sama itu apa, penguji juga jangan disatuin ya, penguji 1, penguji 2 terpisah tuh bagusnya. Iya, Pak. Abstrak belum ada ya. Terus referensi tadi udah ya, referensi apa, Sekuritas sisi terima nih. Kalau kinerja tadi gimana Pak Komar? Penggunaan kata kinerja itu gimana Pak Komar? Iya. Kinerja atau profitabilitas saja gitu ya? Kinerjanya benar. Jadi pokoknya nanti pokoknya yang dimaksud dengan kinerja di sini ROA gitu ya? Iya, Pak. Ya gitu aja ya. Ya, oke. Ya. Ya, referensi lainnya tambahkan aja ya. Iya, Pak. Ya, karena sudah apa, menurut saya sih sudah bagus ya menguasai apa yang ditulis oleh Jessia ya. Nah, dari saya mungkin tidak ada lagi ya. Sudah waktu sempro sudah diperbaiki semua ya. Jadi ya apalagi kan gitu ya. Ya udah teruji lah gitu. Ya, saya kembalikan ke Pak Muklis, saya cukup Pak, segitu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Komar. Jessi tadi mengenai size terhadap ROA kan positif ya Jessi ya? Iya, Pak. Jadi makin tinggi size, ROA juga makin tinggi gitu? Iya, Pak. Dari hasil uji saya seperti itu. Ini banknya semua bank publik ya? Bank umum konvensional, iya Pak. Yang go public. Bank umum konvensional yang go public. Oke.
Jadi itu ya. Jadi di bank umum konvensional yang publik itu makin tinggi ROA, makin tinggi size, makin tinggi ROA gitu ya. Ya. Iya, Pak. Karena seperti oke. Nah itu penjelasannya ada tuh penjelasannya. Saya penjelasannya cuma ini Pak, berpengaruh positif signifikan, berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. Oh gitu aja. Nah ini mungkin ya, karena ini bank itu yang jelas-jelas kelihatan itu economies of scale. Ya, economies of scale. Jadi misalnya gini, Jesse, misalnya BCA beli komputer seharga 1 triliun misalnya, misalnya BCA beli komputer seharga 1 triliun, nanti komputer itu dipakai untuk mengelola aset senilai 1.000 triliun, karena asetnya BCA 1.000 triliun. Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya bank yang asetnya 10 triliun, dia beli itu komputer, harganya 1 triliun juga. Ngerti nggak? Iya. Berarti kan aset 1 triliun, komputer 1 triliun oleh BCA digunakan untuk mengelola aset, mengadministrasikan kredit senilai 1.000 triliun. Padahal kalau bank lain mungkin cuman katakanlah misalnya Danamon misalnya 100 triliun. Ngerti nggak? Iya. Padahal komputernya sama. Jadi komputer yang sama. Jadi Bank Danamon beli komputer X, harganya katakanlah 1 triliun. BCA juga beli komputer X itu. Harganya kan sama-sama 1 triliun. Ya enggak? Nah, di BCA komputer yang 1 triliun itu dipakai untuk mengelola, mengadministrasikan aset senilai 1.000 triliun. Ya. Sementara di Danamon, komputer yang harganya 1 triliun tadi dipakai untuk mengadministrasikan aset yang nilainya hanya 100 triliun. Karena asetnya Danamon memang hanya 100 triliun misalnya gitu. Jelas? Jadi sama juga kayak misalnya bank beli truk, misalnya bank beli truk dipakai untuk ngangkut pasir 1 kilo, sama bank beli truk untuk ngangkut pasir 10 ton gitu loh. Ngerti nggak? Iya Pak. Ngerti nggak Pak? Mana tuh yang lebih efisien? Beli truk 1 untuk ngangkat pasir 10 kilo, sama beli truk untuk ngangkut pasir 10 ton misalnya gitu. Mana yang lebih efisien? 10 ton. 10 ton, karena dia asetnya termanfaatkan kan, ya nggak? Iya. Nah itu namanya economies of scale ya. Pemanfaatan aset yang sangat efisien oleh bank-bank besar. Nah ini yang kemungkinan mendongkrak ROA-nya. Gitu. Iya. Ya, ini yang kemungkinan mendongkrak ROA-nya itu. Ya, sehingga ROA-nya bank-bank besar itu cenderung lebih tinggi daripada ROA-nya bank-bank kecil. Gitu ya. Jelas ya. Nah tapi ini nanti ini sebagai pengetahuan aja, itu ada lagi yang berpengaruh terhadap ROA itu adalah bank-bank yang monopolistik. Ya. Kalau bank-bank yang monopolistik, contohnya BPD. BPD itu monopolistik karena customernya itu adalah pegawai Pemda. Pegawai Pemda itu nggak bisa minta kredit kemana-mana selain kepada BPD. Ngerti nggak? Akibatnya dikasih bunga tinggi pun dia nggak bisa nolak. Habis mau minta kredit kemana lagi gitu kan? Ya nggak? Nah demikian juga dana Pemda itu nggak bisa ditaruh kemana-mana, harus ditaruh ke BPD. Jadi BPD itu dari segi penghimpunan dana dia monopoli, dari segi penyaluran dia monopoli. Akibatnya ROA-nya tinggi. Ngerti nggak? Iya Pak. Jadi ROA-nya tinggi itu bukan karena dia efisien, tapi karena dia monopoli gitu. Monopoli. Ya, tapi karena BPD kan nggak masuk ke sampelmu. Ya nggak? Ada 2 Pak. Cuma 2, BPD DKI, BPD BJB sama Jatim.
Ya nggak? Iya, iya Pak. Nah, Iya. padahal BPD BJB sama Jatim itu udah kayak bank nasional aja tuh. Apalagi BJB ya. BJB Iya. itu walaupun dia bank masih dikatakan sebagai BPD, dia itu udah kayak bank non BPD BJB itu. Iya. Ya, jadi tapi kalau sampelmu BPD semua masuk mungkin bisa cerita beda itu. Ngerti Iya. Jasi? Ngerti Oke, Pak. itu sebagai tambahan pengetahuan buat kamu aja. Iya. Oke, Makasih, Pak. kamu dari mana Jasi? Asalmu Dari dari mana? NTT Pak. NTT. Nah, kamu orang BPD bukan? Ayah saya. Orang tuamu, Ayah saya BPD NTT Pak. wah, apa direktur ya? Iya dulu Pak. Udah Oh pensiun. dulu, oh sekarang udah pensiun. Namanya pakai jadu berarti. Iya. Oh, siapa namanya? Waktu itu Sempro Bapak udah nanya Jadu Oh Musmer iya iya iya. Iya. Oke. Ya dia direktur BPD tahun berapa tuh? tahun 97 sampai 2001 Pak. Oh udah lama dong. Iya. Udah lama ya. Pas Oke. Kris. Iya. Bas Krismon ya. Oke. Jadi nah, itu antara lain bank ya termasuklah bank NTT, bank NTB, bank BPD manapun lah. Nah itu ROA-nya bisa tinggi karena apa? Karena dia monopolistik gitu. Iya Pak. Itu beda. Tapi kalau bank-bank yang go public itu mungkin bener kamu ini ya. Jadi makin besar BPD-nya, makin besar economies of scale-nya tadi ya. Iya. Economies of scale-nya, saya ceritakan tadi beli komputer buat ngelola aset 1.000 triliun sama beli komputer untuk mengelola aset 100 triliun gitu kan. Nah Iya, itu akibatnya profitabilitasnya tinggi sehingga ROA-nya tinggi. Kapan ini di mana nih sekarang Jesse? Iya Di Pak. Kupang. Kamu sekarang di Kupang? Enggak Pak, di Jakarta. Oh, udah nggak pulang ke Kupang lagi? Ini abis sidang saya balik Pak. Oh gitu, ya. Saya 2 bulan lalu ke Kupang loh. 3 bulan lalu saya ke Kupang loh. Oh iya Pak. Iya, saya ikut LPPI mengadakan pelatihan untuk 100 kira-kira 110 atau 120 orang ODP yang direkrut oleh Bank NTT. Dekat rumah saya Pak Bang NTT pusat ya Pak. Oh gitu, iya. Saya di BPD. Oh rumahmu dekat kantor pusatnya? Saya Iya. kantor pusatnya. Tapi terus saya ngajarnya sih di hotel-hotel, ada 5 hotel yang disewa sama Bank NTT karena dia nggak punya ruangan buat pelatihan 120 orang tuh. Bagi-bagi berapa kelas. Berarti kamu nanti ngelamar ke BPD dong ya? Enggak mau. Habis ini masuk BPD dong? Nggak mau. Mau di BPD Jakarta. udah. Oh gitu. Bang NTT nggak ada di Jakarta ya? Adanya di Surabaya Pak. Oh ada di Surabaya ya. Oke ya. Saya ada satu lagi Pak. Ya silakan. Ya. Ini saran aja ya. Di bab 1 itu kan ada terakhir itu ya kan. Dengan demikian bla 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 maka kan berdasarkan penjelasan di atas ya maka penulis terus menjubitin judul kan ya. Nah terus sebelumnya sebenarnya harus ada bukan harus ya akan lebih baik lagi membandingkan ya penulis-penulis terdahulu dengan penulis sekarang dengan Jessia itu apa bedanya gitu ya. Banyak bedanya kan bisa waktu, bisa metode dan lain-lain. Nah, di sini kelihatan yang beda itu antara penulis atau jurnal dengan jurnal kan gitu. Nah, itu nanti di bab pembahasan nanti. Nah, di sini maksudnya supaya kelihatan originalitasnya seolah-olah kan gitu ya. Bahwa kita belum pernah ada loh yang meneliti seperti saya kan gitu. Nah, itu membedakannya dengan salah satu penulis lah gitu ya. Nah, ya dua penulis bedanya apa dengan kita. Sebelum menutup dengan maka dengan demikian penulis memilih judul itu kan gitu ya. Gitu. Nah, iya Pak. Ya, sebenarnya udah ada Pak tapi di halaman 7-nya Pak. Apa saya nanti pindahin ke sebelum itu ya Pak? Iya, sebelum menutup ini menutup dengan kesimpulan mengambil judul ini. Itu aja dari saya ya. Ya Pak. Oke, Jessia saya sudah, Pak Komar sudah, silakan pembimbing nih kalau mau menyampaikan sesuatu. Oke Pak Muklis, terima kasih. Juga Pak Komar, terima kasih memberikan banyak masukan ya.
dan wawasan juga bagi Jisa Jadu ya. Jadi Jisa Jadu ini memang selama bimbingan sama saya tidak begitu banyak kesulitan ya, paling menambah sama prinsip ya. Seperti analisis, mencari market risk ya, terus juga beberapa yang prinsip lah ya. Tapi secara keseluruhan disenggol dikit aja jalan dia, Pak. Senggol dikit aja jalan dia. Ya, dia sangat rajin sekali, Oke. dan saya lebih enak membimbingnya. Dan setiap apa suruh perbaikan, dia lakukan perbaikan, Pak. Langsung perbaiki. Dan setiap penjelasan saya itu selalu direkodnya dan diperbagi di laporan skripsinya, sehingga itu lebih baik. Dan nanti Jisa Jadu, nanti kamu jurnal itu kamu masukkan di National Conference IBS ya. Kan kita ada National Conference IBS nih ya. Iya, Pak. Udah tahu linknya, tahu National Conference IBS, udah tahu? Belum, Pak. Linknya. Waduh, nanti saya kirim itu deh link nih. Saya kirim linknya ke grup bimbingan ya. Mudah-mudahan mereka masih mau menerima penelitiannya. Masih menerima itu. Ya, karena ini banyak temuan baru nih, misalnya tadi bank size terhadap ROA itu kalau nggak salah penelitian yang lain, karena nggak hanya bank kayaknya ada yang negatif loh. Kamu kan jelas-jelas positif signifikan. Iya. Ya, jadi perlu disampaikan nih. Ya, dengan argumen yang disampaikan Pak Muklis tadi ya. Jadi itu ya, saya terima kasih kembali dan selamat kamu sudah masuk kepada tahap ujian sidang skripsi ya. Karena tinggal surat lagi nih ya, pengumuman. Jadi pengumuman akhir dari Pak Muklis sebagai sidang itu, kamu berdoa aja mudah-mudahan apa yang kamu ceritakan tercapai ya. Dan mudah-mudahan nanti juga capai lah ya. Itu aja Pak Muklis yang sampaikan, nanti kamu perbaiki apa yang dikatakan Pak Muklis sama Pak Komar ya. Ya, Jessia ya. Iya, Pak, nanti saya perbaiki. Ya, oke. Makasih Pak Muklis. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi sidang presentasi dari Jessi sudah cukup. Kami mau rapat dulu, Jessi. Devita, tolong ini diajak keluar dulu nih Jessi nih ya. Oke, Jessi, itu nanti kita lagi. Iya, saya izin lagi, Jangan lupa nanti Pak.